Terima kasih yang sudah hadir melalui Zoom kali ini, yang sudah bergabung di Zoom. Selamat siang juga untuk Mas Antariksa yang sudah hadir dan menyempatkan waktu melalui Zoom meeting kali ini. Halo, selamat Eee, siang. di ya, di awal tahun 2026 ini, Perpustakaan Bung Karno, kembali menghadirkan kegiatan belajar di negeri seberang, yang tujuannya adalah memberikan informasi seputar pengalaman studi di luar negeri serta apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum studi di luar negeri. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial ya. Rekan kami yang tahun kemarin baru saja menyelesaikan studinya di Amerika, eh yakni Mas Antariksa Amadi. Selamat siang, Mas. Halo, Nah, ya, selamat ya siang. halo semuanya. eh Mas Antariksa ini sehari-hari adalah pustakawan di Pusat Jasa Informasi dan Pengelolaan Naskah Nusantara, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, sebelumnya ada baiknya nih saya perkenalkan dulu ya background dari Mas Aan ini, di mana ya sebelumnya menempuh pendidikan Selata 1 di Universitas Airlangga, prodi sastra Inggris dan lulus tahun 2017. Nah, terus di tahun 2003 kemudian menempuh magister di University of Maryland, College Park, Amerika Serikat, jurusan Library and Information Science melalui beasiswa Fulbright Foreign Student Program. Nah, kemudian di Agustus ya Mas ya, kemudian kembali ke Indonesia dan menyelesaikan studinya, dan kemudian dinas kembali di Pusat Jasa Informasi. Nah, Mas, ini ya baru saja kena udara Amerika nih ya. Jadi seharusnya nih udah fresh banget ya dari sana dan bisa menularkan apa ya pengalaman dari sana terus dibagikan kepada teman-teman gitu ya Mas ya. Wah, Terus jadi sama kurang lebih mungkin 1 jam ya, kita bakal curi ilmu nih langsung dari Mas Antariksa. Terus kita bakal bahas soal gimana rasanya belajar ilmu perpustakaan dan informasi di Amerika. Terus ya. terus bocoran dikit-dikit ya info beasiswa di Fulbright. Terus bagi teman-teman yang mungkin ada apa ya, rencana mungkin lagi apply-apply beasiswa ke luar negeri ini mungkin bisa menambah wawasan lah ya, terus informasi yang mungkin akan berguna. Terus sampai budaya belajar di sana yang mungkin beda banget sama di sini lah ya. Terus untuk Mas Aan nih, gimana rasanya kayak belajar ilmu perpustakaan informasi tapi sebelumnya kan nggak terlalu linear ya, S1-nya sastra Inggris terus langsung S2-nya jeder langsung S2 perpustakaan itu agak gimana Mas? Apakah sedikit berbeda atau gimana? Hmm, Sejujurnya eh, biasa aja sih. Maksudnya bukan biasa aja ya, tapi ini sombong amat ini. Enggak. Maksud 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 saya secara apa ya? Secara keilmuan, kalau misalnya kita Mm-mm. udah menjadi pustakawan ya, kebetulan kan karena saya Mm-mm. memang pustakawan tuh sebelum menempuh pendidikan bidang perusahaan. Memang pada waktu saya masuk nih, itu masih ada formasi pustakawan untuk S1 di luar jurusan Mm-mm. perpustakaan Mm-mm. gitu ya. Tapi setelah saya diterima pun itu kan pada waktu tes pun itu kan juga sudah belajar ilmu perpustakaan gitu ya. Mungkin teman-teman Iya. ilmu perpustakaan udah belajar buku pengantar ilmu perpustakaan yang penulisnya Profesor Sulistyo Basuki. Nah, itu juga saya baca waktu tes CPNS. Mm-mm. Kemudian eh, waktu keterima jadi CPNS pun juga ada diklat lagi namanya diklat calon pustakawan tingkat ahli. Jadi belajar dasar-dasar ilmu perpustakaan juga. Dan ketika S2 pun juga sebenarnya eh, banyak kesamaan sebenarnya ya dari segi teori atau mungkin apa namanya hal yang dipelajari mungkin ada tidak banyak secara mendasar sih tidak terlalu banyak perbedaannya, hanya memang ada hal-hal baru yang di sana sudah dipraktekkan tapi di kita tuh kayaknya masih eh, masih catching up atau masih apa Mm-mm. namanya ya masih mau menuju ke sana gitu. Jadi Mm-mm. itu sih yang sebenarnya perbedaannya di situ sih sebenarnya. Tapi kalau secara teori apakah atau mungkin materi yang dipelajari apakah sangat berbeda? Saya rasa sih nggak juga ya. Nanti saya Mm-mm. jelasin gitu sih.
Iya, ya. Nanti ya Mas Rada. Maksudnya Hmm. dikasih bocoran dikit lah ya. Nanti kita akan Ya, membahas soal apa lah ya. kasih teaser Tapi gitu ya. ya apa ya? Belajar di Amerika tuh sebetulnya untuk jurusan perpustakaan tuh termasuk yang terbaik ya Mas ya? Atau malah ada yang lebih baik dari Amerika atau gimana? Nah, terbaik nggak terbaik sebenarnya kan relatif ya. Iya, Tapi iya. kalau kalau kita lihat hmm, website ranking gitu ya, terutama kalau Mm-mm. di US World University Ranking by Subject, nah itu memang banyak kampus di Amerika. Walaupun sekarang nomor satunya masih yang di UK yaitu Sheffield. Iya, iya. Tapi itu Mm-mm, dari mm-mm. segi prodi aja ya. Tapi kalau dari segi Iya. pengetahuan yang dihasilkan, kemudian kiprah perpustakaan sendiri di negara luar, sepertinya sih memang Mm-mm. masih lebih banyak terdengar gaungnya gitu ya di Amerika Iya. sebenarnya. Gitu sih. Mm. Kalau kalau mungkin saya bias ya karena saya lulusan situ, cuman sependek yang saya tahu sih memang masih kiblatnya itu sekarang masih di situ sih, gitu. Iya, iya. Dan ya untuk jurusan perpustakaan ini memang sebelumnya di era mungkin pas kemerdekaan atau setelah kemerdekaan reformasi mungkin ada juga sih yang sudah bersudi di sana ya Mas ya, maksudnya nggak cuma di Amerika, di tempat lain Oh dan iya. Hmm. pastinya ya ada juga yang lebih apa ya, bagus lah untuk di perpustakaannya. Nah, Hmm. untuk kali ini karena acaranya santai ya teman-teman ya, boleh banget nanti kasih catatan dan pertanyaan untuk Mas Aan ya ditulis di kolom komentar. Nanti untuk jawabannya akan dijawab saat setelah pemaparan Mas Aan ini, gitu ya. Gimana Mas? Tanpa berlama-lama lagi ya, mungkin Ya. sekalian ini ya biar teman-teman nggak penasaran lagi soal belajar di Amerika, terus soal Hmm. info beasiswa Fulbright kayak gitu. Hmm. Itu ya Mas ya. Monggo silakan Oke. pemaparannya dimulai. Ya, makasih ya Yohana atas Ya, perkenalannya. Terus terima kasih juga kepada eh, teman-teman dan rekan-rekan sejawat pustakawan dan tenaga perpustakaan di UPT Bung Karno, perusahaan Bung Karno. Kebetulan saya dulu waktu saya masih SD itu pernah ke sana waktu zamannya UPT Bung Karno baru dibuka. Jadi 2006 itu kalau nggak salah waktu masih SD kelas 5. Setelah itu udah nggak itu pernah lagi. ya ya ya. Masih Ya, belum terlalu banyak dibangun sih Mas itu 2006 karena iya kita ulang tahun 2007 apa ya mungkin? 2000. Ah iya iya ya, masih 2007 mungkin ya. 3 tahunan Soalnya mau ya. mau mau lulus SD gitu ya ke sana. Jadi saya tahu perpus itu dari Bung Karno dulu sebelumnya, Oh dari gitu. UPT Bung Karno. Terus sekarang ketika sudah kerja di perpustakaan malah nggak pernah ke Bung Karno. Jadi ya nggak tahu sih Kesini lagi dong Mas. iya sebanyak apa perubahannya gitu ya. Akhirnya. Heeh. Mm-mm. Pengen sih sana lagi gitu ya. Uh, but anyway, terima kasih sekali atas undangannya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu di kesempatan yang lain gitu ya. Uh, Iya, Sebentar saya izin apa namanya membagikan layar dulu. Udah terlihat ya udah sudah. layarnya? Ya, ya terima kasih. Terima kasih kepada yang Bapak Ibu yang sudah datang atau kok Bapak Ibu ya. Mungkin rekan-rekan teman-teman sekalian yang sudah datang. Eh, saya izin membagikan sedikit gitu ya tentang pengalaman saya bersekolah di Amerika Serikat di dalam bidang ilmu perusahaan dan informasi atau Library and Information Science. Tadi sedikit sudah ada di spill gitu ya sama kakak Yohana gitu ya, sama Yohana eh, tentang apa sih yang sebenarnya dipelajarin. Nanti saya jelaskan lebih lanjut lagi. Tapi saya sih sebenarnya nggak terlalu lama untuk jelaskan ini. Mudah-mudahan bisa agak cepat supaya nanti kita bisa lebih banyak waktu buat diskusi. Jadi ada saya bagi tiga penjelasannya. Jadi pertama tentang beasiswa Fulbright sendiri. Tapi ini singkat banget. Mungkin nanti kita bisa berdalam pada waktu diskusi. Kemudian pengalaman menimba ilmu perpustakaan dan informasi. Dan juga yang ketiga pengalaman berkehidupan di Amerika Serikat. Gitu. Sebelumnya ini saya harus menyampaikan ada pesan sponsor. Jadi kami ketika pulang ke Indonesia tuh di briefing gitu ya sama Yayasan Fulbright Indonesia. Ketika kita sharing kita harus melampirkan ini gitu ya. Jadi saya mau sampaikan bahwa ini bukan informasi resmi dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan ini
adalah pandangan pribadi saya gitu ya, dan tidak merepresentasikan program foreign student program, Fulbright foreign student program di atau Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Jadi kalau untuk informasi yang lebih resminya, kadang-kadang saya mungkin agak ada figures atau angka atau apa namanya detail-detail yang mungkin saya agak lupa. Silakan nanti langsung dicek aja di halaman resmi Fulbright Indonesia atau Aminef gitu ya, American Indonesian Exchange Foundation di website www.aminef.org.id. Jadi itu silakan nanti dicek gitu ya. Saya sarankan untuk mengecek itu, terutama kalau eh, hal-hal yang terkait dengan syarat pendaftaran beasiswa dan sebagainya. Tapi akan saya kayak kasih sedikit penjelasan tentang pengalaman saya sendiri. Gitu. Nah, pertama saya mau bicara dulu tentang gimana sih apa ya jalan itu ya menuju beasiswa gitu ya. Terutama kita perlu menanyakan, saya sih menanyakan ke diri sendiri gitu ya. Kenapa sih kok harus S2 gitu ya? Kenapa harus ngambil S2 gitu ya? Karena eh, pertama sih kalau dari saya sih pengen bergelut di dunia akademik alias jadi dosen gitu ya. Meskipun kenyataannya nggak juga gitu ya. Terus saya juga orang yang suka belajar gitu ya, karena sebagai pustakawan pasti juga kita dituntut untuk selalu belajar hal baru untuk memenuhi kebutuhan pemustaka kita atau pengguna perpustakaan kita. Tapi belajar pun itu sebenarnya tidak harus dari kampus gitu ya, tidak harus di kampus, jadi nggak harus dengan kuliah gitu ya. Terus saya juga pengen mengembangkan karir gitu ya sebagai pustakawan, meskipun S2 bukan jaminan gitu ya untuk apakah otomatis karir kita akan bertambah apa cepat gitu ya, enggak juga gitu ya. Ada hal-hal lain yang perlu kita pertimbangkan, ada alasan yang mesti kita pertimbangkan gitu ya. Eh, jadi ya semua orang bisa punya caranya masing-masing, cuman ya kenapa enggak gitu ya, kenapa enggak kita coba misalnya, kalau misalnya kita mau. Tapi kita juga harus tahu dulu nih alasan kita tuh apa. Saya nggak bisa menyampaikan alasan saya tuh secara panjang kali lebar di sini gitu ya, karena nanti terlalu lama gitu, karena itu itu biasanya kalau untuk beasiswa itu kita kita sampaikan di dalam esai namanya personal statement dan study objectives gitu ya. Jadi personal statement itu cerita tentang kita apa, tentang cerita hidup kita gitu ya dalam tanda petik gitu ya, yang membuat kita tuh bisa punya motivasi untuk S2 di bidang yang kita mau. Nanti kalau misalnya ada yang mau menanyakan itu ya silakan, tapi kayaknya saya nggak menjelaskan di sini. Kemudian yang kedua kita harus punya namanya study objectives atau rencana studi gitu ya. Jadi ya harus jelas alasannya apa gitu ya, buat apa yang konkretnya gitu ya, yang ingin kita dapatkan dari uh, studi kita. Nah, terus pertanyaannya kenapa kok di Amerika Serikat gitu ya? Uh, jadinya gitu ya S2-nya. Sebenarnya sih itu bukan rencana pertama saya ya. Jadi karena saya sudah pernah sekitar 5 kali daftar ya, 5 kali atau 6 kali saya agak lupa angkanya berapa daftar beasiswa di berbagai negara dan memang belum keterima gitu ya. Dan selain memang karena pertama mungkin saya daftarnya pada waktu masih fresh grad banget gitu ya, baru lulus. Mungkin pengalaman saya agak kalah dengan yang lain yang udah duluan gitu ya. Terus mungkin bidang studinya mungkin eh, kurang cocok gitu ya dengan yang beri beasiswa dan sebagainya. Sehingga pada percobaan ke sekitar keenam itu saya daftar beasiswa Fulbright tahun 2022 daftar, dan ternyata saya nggak menyangka sebenarnya dipanggil untuk interview gitu ya, untuk interview beasiswa gitu. Itu sebenarnya jujur saya sangat terkejut karena saya kira ini paling nggak keterima lagi gitu kan. Ternyata dipanggil gitu ya. Tapi ya itu qadarullah atau memang rezekinya di situ gitu ya. Karena kalau saya mengevaluasi pengalaman di masa tersebut itu ini semua sebenarnya tentang kesesuaian gitu ya. Jadi kesesuaian antara motivasi dan tujuan studi kita sendiri, kemudian kepentingan sponsor yang mendanai. Kepentingan itu kayak mereka tuh sebenarnya tujuannya apa sih? Sponsor itu kan macam-macam, ada yang beasiswa dari negara Indonesia kayak LPDP, terus ada dari negara macam-macam, dari Inggris ada atau UK ada Chevening, Australia ada AS, terus di Jepang ada Mombusho, terus di Korea ada GKS gitu ya, dan sebagainya. Yang masing-masing itu punya tujuannya yang berbeda-beda gitu. Mekanismenya pun juga berbeda. Dan yang ketiga juga yang sangat sangat menentukan tuh mungkin waktu dan momennya gitu ya. Barangkali di saat itu memang
oh ini lagi sesuai nih dengan yang profil awardee yang kita perlukan gitu ya. Jadi saya sih mengevaluasinya seperti itu gitu. Nah, terus untuk bidang saya sendiri atau yaitu Library and Information Science, karena saya pustakawan, walaupun memang S1-nya bukan perpustakaan, tapi saya mencoba untuk istiqomah gitu ya dalam menjadi pustakawan, sehingga saya akhirnya memutuskan untuk berkuliah di bidang Library and Information Science di Amerika Serikat yang menurut saya, kalau sekarang istilahnya menurut keyakinan saya gitu ya, adalah sebanyak yang saya tahu adalah epicentrum ilmu perpustakaan dan informasi. Nanti kita bisa diskusikan lagi kalau misalnya ada yang mau menanyakan gitu ya. Nah, terus kenapa kok Fulbright gitu ya? Fulbright ini adalah sebuah beasiswa yang digagas oleh Senator J. William Fulbright gitu ya. Jadi Fulbright itu nama orang ya, bukan Fulbright itu bukan L-nya dua, full dan bright gitu ya. Tapi Fulbright itu nama orang, jadi L-nya cuma satu gitu. Bagi yang belum tahu ya. Jadi beliau ini menggagas apa namanya program Fulbright, jadi program pertukaran mahasiswa beasiswa antar negara karena pada saat itu tahun 46 man itu memang lagi baru-barunya selesai Perang Dunia II dan menurut beliau ini yang saya tahu ya itu gimana cara supaya kita tidak terjebak dalam perang besar lagi adalah ya kita saling mengenal antara orang dari negara satu ke negara lain maka beliau menginisiasi yang namanya beasiswa Fulbright jadi tujuan dari Fulbright sendiri kalau kalau kita baca di websitenya Fulbright Aminef maupun Fulbright yang di Amerika tujuannya adalah untuk membangun ke apa ya pemahaman atau rasa saling memahami gitu ya atau mutual understanding di antara warga negara Amerika Serikat dengan warga-warga negara lain. Dan ini sudah berjalan selama hmm, sekarang berarti 79 tahun ya, hampir 80 tahun gitu ya, beasiswa Fulbright. Di Indonesia pun sebenarnya sudah sangat panjang dari tahun 50-an gitu ya. Nah, terus kalau kita lihat dari segi pilihan jurusan gitu ya, berdasarkan nilai awardee yang by the way semua orang bisa lihat di websitenya Fulbright. Jadi dari tahun 50-an sampai sekarang bisa dilihat siapa saja yang pernah menerima beasiswa itu gitu. Dan itu bidang studi yang didanai sangat majemuk, sangat banyak. Tidak harus yang terkait dengan apa namanya topik yang umum seperti manajemen atau mungkin public policy dan sebagainya, tapi juga bisa ke hal-hal yang sangat spesifik seperti musik mungkin ya atau mungkin saya pernah lihat ada yang bikin penelitian tentang burung misalnya gitu. Jadi macam-macam, banyak sekali topik yang didanai gitu ya, beasiswanya oleh Fulbright gitu. Dan selain itu, kalau menurut saya Fulbright ini termasuk beasiswa yang cukup lengkap gitu ya dalam memberikan apa namanya cakupan beasiswanya. Jadi eh, pertama syarat pendaftarannya ya normal-normal aja, jadi kayak tes TOEFL, terus itu pun TOEFL-nya sekarang bisa diganti Duolingo gitu ya kalau nggak salah gitu ya. Nanti bisa dibaca lagi di website Aminef. Jadi biayanya lebih murah daripada harus tes TOEFL biasa yang harganya sangat mahal. Itu pun setelah kita lolos wawancara gitu ya. Jadi tahapnya itu cuma dua. Jadi kita cuma ngirim berkas terus wawancara. Kalau wawancara diterima ya udah berarti kita akan meneruskan proses sebagai calon penerima beasiswa. Jadi setelah kita lolos itu kita diikutkan lagi tes bahasa Inggris gitu ya dengan dibayar oleh Fulbrightnya sendiri. Jadi kita nggak bayar lagi tuh. Jadi Hmm. meskipun tes nilai kita udah memenuhi, tetap mereka akan mendaftarkan kita tes lagi bahasa Inggris gitu ya. Dan juga tes akademik kalau di Indonesia TPA gitu ya istilahnya teks proses akademik kalau di Amerika ada namanya GRE General Records Examination yang itu sering dipakai untuk syarat program S2 dan S3 di Wah, Amerika termasuk yang enak banget. itu Iya. Uh, terus proses pendaftaran kemudian proses jadi ketika kita mendaftar kampusnya pun itu juga di cover oleh Fulbright gitu. Jadi kita nggak bayar lagi ke kampusnya gitu ya untuk kita mendaftar dan Hmm. itu juga proses pemilihan program studinya pun itu juga dibimbing juga dari Fulbright gitu. Jadi tidak kita nggak dilepas sendiri gitu ya, tapi juga ada istilahnya keterlibatan Fulbrightnya gitu dalam menentukan kita ini mau ditaruh di mana kan dalam petik gitu ya, ditaruh di mana untuk S2 atau S3 kita. Bahkan di Amerika pun Fulbright pun juga menyiapkan kegiatan pendukungnya juga. Jadi ada namanya biasanya ada Fulbright seminar gitu ya tiap tahun itu ada kegiatan seminar yang nanti setiap orang itu dapat tawaran untuk ikut itu. Dan itu semua di cover full oleh Fulbright. Untuk dan kadang-kadang juga ada yang beruntung mendapat kesempatan untuk sebelum mereka masuk kuliah itu mereka ada persiapan pre-academic training
di Amerika Serikat, mungkin selama sekitar sebulan gitu kalau nggak salah, sebelum perkuliahan mulai, dan lagi-lagi itu semua ditanggung oleh Fulbright gitu. Nah, terus kita bicara soal program S2 yang saya tempuh gitu ya pada waktu kemarin S2. Jadi saya kuliah di namanya jurusan Master of Library and Information Science di University of Maryland, College Park. Jadi itu di Amerika Serikat, tepatnya di negara bagian Maryland, dekatnya ibu kota Amerika Serikat yaitu Washington DC. Jadi program MLIS itu atau Master of Library and Information Science itu adalah pendidikan S2, program profesi sekaligus sertifikasi untuk calon pustakawan. Kalau di Indonesia kan terpisah-pisah tuh kan sertifikasinya terutama ya. Tapi kalau kita udah kuliah LIS di salah satu program yang di-approve oleh uh, lembaga akreditasinya, otomatis kita akan tersertifikasi gitu ya untuk menjadi pustakawan gitu. Jadi itu salah satu kelebihannya. Nah, untuk kampus University of Maryland College Park sendiri, ini salah satu kampus yang cukup besar di Amerika. Mungkin ada yang sudah pernah dengar, ada yang belum pernah dengar gitu ya. Uh, Cukup besar, anggota konsorsium Universitas Riset AAU, jadi salah satu kampus besar di Amerika yang menjadi kampus riset di negara di Amerika gitu ya. Dan juga untuk bidang atletik, kalau kita sering dengar istilah Ivy League gitu ya, Ivy League itu sebenarnya adalah konsorsium atau liga olahraga gitu ya, di antara kampus-kampus yang dianggap elit gitu ya, kayak Harvard, Brown, Yale, dan sebagainya. Nah, kalau UMD ini masuk namanya Liga Big Ten gitu. Big Ten itu justru yang kelas atletiknya lebih tinggi lagi daripada itu, yang biasanya udah bener-bener kelas hampir profesional. Jadi lulusan dari misalnya atlet atlet football tuh jadi liga profesional, atlet basket gitu dan sebagainya. Nah, terus tapi secara program di LI sendiri sebenarnya posisi program MLIS di UMJ ini bisa dibilang sangat sangat baik ya prestasinya. Eh, Maaf, sangat baik prestasinya. Jadi ranking 3 Amerika Serikat, kemudian menempati ranking 9 dunia sampai saat ini gitu ya. Eh, ya, jadi masih masuk 10 besar, eh, masih masuk 10 besar apa namanya program studi LAS di Amerika Serikat. Sorry, sebentar ya. Maaf, pesan sponsor sebentar. Itu kayak ada apa namanya, kayak sering gini dong. Eh, Masih gitu. Selanjutnya, kalau mata kuliah yang saya ambil sendiri itu ada apa gini. namanya? Ada 4 mata kuliah dasar gitu ya yang saya ambil gitu. Jadi kalau di program saya itu ada 4 program mata kuliah yang basic yaitu yang pertama Foundations for Librarians and Information Professionals. Jadi ini mata kuliah pengantar profesi pustakawan dan profesi informasi gitu ya. Jadi tidak hanya pustakawan tapi juga menggunakan kayak profesi informasi yang lain termasuk misalnya records manager kalau di swasta gitu ya. Dan juga didatangkan juga itu karena narasumber alumni yang memang bekerja di bidang tersebut untuk Ya sharing udah gitu ya lulus lagi. di di situ gitu. Ini saya ingatkan yang belum matikan mic, tolong dimatikan dulu karena saya kaget nih sebenarnya, maaf ya. Ah, Baik banget. jadi yang kedua ada mata kuliah Serving Information Needs. Jadi kalau di Indonesia ini biasanya nama mata kuliahnya tuh perilaku informasi gitu ya. Jadi mempelajari kebutuhan informasi, kemudian eh, apa namanya penggunaan informasi dan juga literasi informasi gitu ya. Kemudian Achieving Organizational Excellence ini sebenarnya mata kuliah manajemen gitu ya. Jadi yang manajemen belajar manajemen karena manajemen itu ternyata sangat penting gitu ya bagi pustakawan karena kita banyak mengerjakan tugas-tugas yang beraneka ragam sehingga kita harus menguasai itu dasar-dasar manajemen supaya kita bisa mengelola tugas kita dengan baik. Misalnya yang saya ingat itu ada unit tentang project management, ada unit tentang budgeting gitu ya. Jadi kita harus tahu nih bahasa-bahasa anggaran itu harus kita sebagai pustakawan Wah, harus tahu juga karena kita juga mengurus program-program kegiatan kan yang pasti gitu kan.
Dan itu diajarkan di kampus saya. Itu salah satu hal yang mungkin berbeda sekali dengan program S2 perpustakaan di Indonesia gitu ya, yang Iya, saya tahu gitu. bener sih. Heeh. Kemudian yang mata kuliah yang lain adalah life cycle of information. Jadi life cycle of information ini belajar tentang bagaimana sebuah informasi itu dibuat, diolah dengan katalogisasi, digunakan oleh perpustakaan dan pustakawan, dan kemudian di accession atau di istilahnya apa ya, mengalami proses penyiangan atau mungkin preservasi dan sebagainya. Jadi itu ada siklus informasi yang perlu kita pelajari sebagai pustakawan. Jadi tidak hanya kita Hmm. belajar cataloging, tapi kita belajar tentang bagaimana sih cataloging ini mempengaruhi siklus informasi secara keseluruhan. Kira-kira Hmm. itulah materinya, gitu. Kemudian mata kuliah lain yang saya ambil yang sebenarnya ini berbeda juga dari program LIS, yaitu User Experience Research Methods atau metode penelitian UX gitu ya, karena sebenarnya dalam dalam satu fakultas saya gitu ya. Jadi kalau di UMD itu program saya masuk ke namanya College of Information atau Fakultas Ilmu Informasi. Itu di fakultas yang sama ada juga program Human Computer Interaction. Jadi interaksi manusia dan komputer itu ternyata sebenarnya ada keterkaitan dengan LIS sebenarnya, terutama kalau kita bicara soal perilaku informasinya gitu. Nah, Hmm. itu yang saya menemukan benang merahnya gitu ya di dalam mata kuliah User Experience Research Methods. Kemudian ada mata kuliah programming juga, jadi saya ngambil mata kuliah Data Analytics gitu ya, belajar analytics yang sederhana aja. Terus konsep statistik ketika kita melihat sebuah data itu seperti apa gitu ya, bagaimana mengolahnya, bagaimana penafsiran statistik yang benar gitu ya, dan bagaimana kita aplikasikan di dalam pemrograman gitu ya. Dalam hal ini bahasanya Python. Saya juga ngambil mata kuliah web design semacam gitu ya. Eh, jadi programming pem- untuk profesi yang berkaitan dengan interface atau antarmuka Hmm. gitu. Nah, kebetulan alhamdulillah pada waktu saya kuliah saya mendapatkan beberapa award gitu ya dari kampus. Jadi dapat ini Lawrence B. Halpern Award. Jadi ini dari esai yang saya buat waktu kuliah. Terus ada grant penelitian atau hibah penelitian yang saya dapatkan pada waktu menulis tesis. Dan juga ada konferensi bidang perpustakaan dan informasi yang saya ikutin. Jadi LI Conference dan I Conference tahun 2025. Gitu. Kemudian, nah jadi kalau di Amerika gitu ya, khususnya kalau di UMD, itu bedanya dengan di Indonesia, tesis itu tidak menjadi sebuah kewajiban. Bahkan saya tuh waktu aku pertama kali nanya dosen tentang tesis gitu ya, malah saya ditanya balik gitu, emang kamu tesis mau ngapain gitu, buat apa tesis gitu kan? Karena memang Hmm. tujuan dari program LIS di Amerika itu untuk mencetak profesi pustakawan. Dan pustakawan biasanya ya tuntutan kerjanya atau KPI atau SKP-nya, sasaran kerja pegawainya itu bukan bukan terkait dengan publikasi ilmiah, tidak selalu terkait dengan publikasi ilmiah, Hmm. kecuali kalau kita ngomongin pustakawan di perguruan tinggi misalnya gitu. Nah, itu yang membuat orang itu tidak tidak banyak yang mengambil tesis gitu ya. Jadi biasanya orang disuruh milih antara antara tesis atau studi lapangan alias internship gitu ya. Hampir semuanya milih internship. Tapi karena saya memang bukan sedang mencari kerja di sana, jadi ya dan memang karena di kita itu memang masih Internship. sangat eh, Internship. membutuhkan kemampuan akademik gitu ya di Indonesia terutama ya maksudnya. Kita masih bisa publikasi meskipun memang nggak terlalu diakui gitu ya. Tapi tetap bisa gitu ya, bukan berarti nggak bisa. Maka saya ambil pilihan tesis ini. Kemudian mahasiswa yang milih tesis tentu juga tidak serta-merta langsung dikasih siapa dosennya dan sebagainya. Kita harus nyari sendiri gitu. Jadi benar-benar harus kita yang datang ke dosennya langsung dan kita kayak konsultasi gitu. Boleh nggak saya nulis tesis di bawah bimbingan Bapak Ibu gitu. Jadi itu benar-benar dari kita sendiri, termasuk dosen pengujinya pun juga kita sendiri yang harus meng-approach gitu ya. Karena itu lagi-lagi bukan sebuah kewajiban tapi pilihan. Sehingga semua dikembalikan kepada kita sendiri sebagai mahasiswa yang mengambil. Nah, pasti ada syarat mata kuliah metode juga yang itu saya ambil dalam bentuk mata kuliah User Experience Research Methods. Kebetulan dosen yang mengajar mata kuliah tersebut itulah yang menjadi dosen pembimbing saya. Dan untuk mata kuliah tesisnya sendiri itu ditempuh dalam waktu 1 tahun sebenarnya, 2 semester sih, spring dan fall. Dipecah jadi dari 6 SKS, dipecah jadi 2 semester. Jadi waktu mengerjakannya sebenarnya ya lumayan lah, tidak tidak sedikejar tayang kalau
kalau di Indonesia mungkin ya, karena kan proposal sendiri, kemudian tiba-tiba tesis harus 1 semester jadi gitu ya. Kalau saya Hmm. kerjakan itunya 1,5 tahun, jadi dari semester semester kedua pun tuh sudah dikejar-kejar nih. Kamu mau mau dosen siapa dan mau meneliti apa harus jelas karena nanti by the time kita semester 3 itu sudah menjalankan penelitiannya. Jadi nggak lagi berurusan dengan proposal penelitian gitu. Nah, ini saya waktu sidang tesis ada komite tesis atau dewan pengujinya yaitu yang pertama Dr. Stephanie Valencia yaitu dosen bimbing saya yang tadi saya bilang. Terus ada Dr. Anna Endumu sebagai salah satu anggota komite tesis dan kemudian ada Dr. Mega Subramaniam sebagai anggota komite tesis. Judul yang saya angkat itu tentang Kastara gitu ya. Tentang bagaimana pengalaman pengguna user experience dalam menggunakan Kastara dan bagaimana itu terkait dengan perilaku informasi mereka gitu. Kira-kira seperti itu intisarinya gitu. Nah, secara budaya Ini belajar bikin frustrasi menurut saya ada beberapa poin yang banget sih ini. yang perlu yang kayaknya bisa kita petik gitu ya. Jadi menurut saya S2 di Amerika tuh hitungannya termasuk serius tapi santai gitu ya. Jadi ketika semester berjalan, kita harus tiap minggu pasti ada tugas, ada hal yang harus kita baca, ada tugas mingguan yang harus kita kumpulin gitu ya. Dan itu terus-menerus sampai akhir semester gitu. Tapi di sisi lain, karena waktu belajarnya itu biasanya 2 tahun gitu ya. Kalau master 2 tahun biasanya gitu ya, walaupun ada yang kurang. Di tengah-tengah semester itu kita agak santai sebenarnya. Jadi waktu istirahat kita agak banyak gitu ya, karena ada spring break, ada winter break, ada summer break bahkan 3 bulan gitu ya. Lumayan itu buat buat ngelepas penat. Mungkin konferensi atau mungkin mau liburan itu juga sangat-sangat bisa gitu ya. Dibandingkan kalau di negara lain yang saya dengar kalau ada negara misalnya kayak di UK, karena mata kuliah itu karena kuliah master itu biasanya setahun atau kurang gitu ya. Jadi dikejar tayang gitu ya, harus terus-terusan kuliah gitu ya. Ya itu tapi ada plusnya sendiri sih. Berarti kan lebih cepat selesai gitu kan kalau di UK misalnya gitu. Terus pengalaman yang lain di tempat saya tuh banyak mahasiswa MLIS yang memang sudah punya latar belakang profesional. Ada yang kerja di Library of Congress, ada yang kerja di National Archives, NARA, ada yang kerja di White House gitu. Yang masing-masing walaupun mereka memang belum menyandang profesi pustakawan atau archivist, tapi mereka sudah punya banyak pengalaman itu gitu ya, pengalaman terkait profesi masing-masing. Tinggal meraih gelar MLIS sebagai syarat untuk mendapatkan profesi tersebut gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu berbeda juga dengan yang kita alami di Indonesia, walaupun memang ada syarat gelarnya gitu ya. Tapi kalau kita dalam tingkat S2, sudah biasanya itu di expect atau di ekspektasinya itu sudah punya pengalaman bekerja terlebih dahulu gitu. Kemudian dosen juga cukup support, juga bukan cukup, ya, sangat suportif gitu ya, karena memang eh, jumlah yang harus mereka handle di kelas, mahasiswa yang harus di handle di kelas itu nggak banyak. Paling besar tuh saya dapat kelas tuh orangnya cuma sekitar 25. Nggak banyak. Bahkan ada yang cuma kayak 5 orang, ada yang 6 orang gitu. Jadi memang interaksi mahasiswa dengan dosen itu sangat intensif gitu ya, karena memang jumlah kelasnya kecil dan juga bisa diajak diskusi di luar kelas dan biasanya ada sesi office hours gitu. Nah, yang paling penting menurut saya ya kuliah di S2 dimanapun, tapi khususnya lagi di Amerika, itu sistemnya you get out what you put in. Jadi artinya gini, apa yang kita dapat di kuliah itu adalah sesuai dengan effort yang kita keluarkan atau usaha yang kita keluarkan. Kita mau misalnya belajar dengan ya udah pokoknya lulus gitu ya, pokoknya ya lulus aja gitu. Ya bisa tetap nggak akan di nggak dilulusin gitu ya karena susah banget buat nggak lulus kuliah di Amerika Serikat gitu ya, yang S2 ya, S2 gitu ya. Karena ya emang udah sewajarnya gitu ya. Tapi ketika kita bicara tentang apa yang kita dapatkan dari kuliah kita itu hal yang lain gitu ya. Jadi kita bisa punya nilai bagus dan sebagainya, tapi kita nggak dapat apa-apa. Itu bisa. Dan kita juga bisa dapat nilai yang mungkin nggak biasa-biasa aja, tapi kita dapat banyak banget pengetahuan dan praktik yang baru yang bisa kita terapkan. Juga bisa. Mau dapat dua-duanya, bisa juga gitu. Jadi semuanya tergantung pada usaha kita gitu. Dan kita tidak boleh terpaku hanya pada nilai. Yang penting lulus gitu ya. Itu sangat-sangat tidak bisa dipakai ketika kita belajar di negara seperti Amerika gitu. Nah, saya juga sambil kuliah juga sambil melihat juga perpustakaan-perpustakaan yang ada di Amerika gitu ya.
Banyak sekitar 20-an saya kunjungi, lebih mungkin ya 30 mungkin ya perpustakaan yang saya kunjungi selama saya di Amerika. Eh, Kadang satu perpustakaan bisa berkali-kali, bahkan rutin gitu ya. Eh, Terutama yang menurut saya sangat berkesan itu perpustakaan Presiden John F. Kennedy di Boston, Massachusetts. Jadi Presiden Kennedy itu kan Presiden ke-35, bertugasnya hanya sekitar 3 tahun kemudian dia dibunuh gitu ya, ditembak ketika sedang pawai di Texas gitu ya. Tapi orang sangat ingat dengan kepresiden dia karena itu menjadi memori kolektif gitu ya, yang terekam salah satunya di dalam perpustakaan Presiden John F. Kennedy gitu ya. Ini saya sebutkan karena kita sedang acaranya UPT Bung Karno gitu ya. Jadi itu hal yang sangat bisa kita pelajari sebagai pustakawan gitu ya. Belajar dari sistem presidential library di Amerika Serikat. Yang memang kalau kalau setahu saya memang menjadi salah satu inspirasi dari perpustakaan proklamator gitu ya di Perpusnas di Indonesia gitu. Ini saya buat tulisannya selama 12 bulan kemarin dan dan alhamdulillah bersedia dimuat di Bulletin Lembaran Puja Sintara sepanjang tahun 2025. Nanti bisa Bapak Ibu dan teman-teman baca di situ gitu. Nah, yang terakhir, mudah-mudahan masih ada waktu, tapi saya nggak mau berpanjang-panjang lagi. Tapi, uh, saya mau sedikit bilang apa ya, menyampaikan pengalaman saya tentang kehidupan di Amerika Serikat karena itu hal yang penting juga ya. Selain kita belajar, kita juga hidup di sana gitu ya, merasakan hal yang baru sebagai orang yang baru datang dari negara lain gitu ya, dari Indonesia ke negara yang benar-benar kita asing gitu ya. Kebetulan saya belum pernah keluar negeri sebelum saya S2 ini gitu ya. Jadi ini benar-benar sesuatu yang benar-benar baru banget gitu ya buat saya. Yang pertama karena eh, waktu ya. Jadi di negara 4 musim itu saya juga baru tahu bahwa waktu siang dan malam itu beda banget gitu ya, tergantung musimnya. Kalau di musim panas itu bisa jadi matahari itu baru terbenam jam setengah 9 malam gitu ya. Jadi 20-30 itu masih terang gitu ya. Saya sampai bingung ini, wah ini belum makan padahal gitu ya, tapi udah setengah 9 aja gitu. Itu baru maghrib. Isyaknya itu baru jam jam 10 kurang kalau kalau yang bagi yang sholat ya gitu, bagi yang melaksanakan ibadah sholat gitu ya. Ada juga musim dingin yang eh, baru jam 5 udah gelap gitu ya. Udah maghrib. Terus jam 6 udah isya gitu. Nah itu pergantian musim itu yang sangat terasa berbeda buat saya gitu ya. Karena itu mempengaruhi juga jam biologis gitu ya. Kapan kita tidur, kapan kita bangun. Ternyata tergantung musim itu beda-beda gitu ya. Dan suasana juga sangat beda karena Amerika Serikat itu negara yang sangat besar, beneran besar gitu ya, karena jumlah penduduknya pun juga lebih daripada Indonesia. Kita 290 juta, di Amerika penduduknya sekitar 330 juta sekarang. Jadi secara penduduk masih lebih banyak Amerika. Luas tanahnya pun lebih besar lagi Amerika gitu ya, karena uh, benar-benar besar banget gitu ya. Mungkin orang nggak menyangka bakal sebesar itu negaranya. Sehingga di negara-negara bagian itu banyak perbedaan satu sama lain, iklimnya pun berbeda gitu ya. Nah, di tempat saya tinggal pun juga karena tempatnya memang daerah padat penduduk dan maksudnya penduduknya cukup banyak gitu ya, dan melewati 3 state atau negara bagian yaitu DC, Maryland, dan Virginia atau DMV. Jadi saya merasakan banget keberagaman penduduk di sana dan juga pengalaman dengan mengurus sesuatu administratif birokrasi yang ternyata tidak semuanya lancar gitu ya. Jadi jadi di Amerika pun ternyata tantangan untuk mengurus sesuatu entah mungkin mungkin pajak gitu ya misalnya ternyata sangat berbeda dengan di Indonesia gitu ya. Mungkin bahkan saya berani bilang Cortex di Indonesia itu masih lebih bagus daripada sistem pajak di Amerika gitu ya. Saking sulitnya gitu ya menggunakan sistem pajak di Amerika gitu. Kemudian banyak sekali kebiasaan yang harus berubah di sana. Terus begitu ke sini pun berubah lagi akhirnya kebiasaannya. Banyak banget gitu ya. Jadi cara-cara hidup yang di sini nggak bisa dipakai di sana, cara-cara hidup di sana juga nggak bisa dipakai di sini gitu ya. Misalnya apa? Sesimpel misalnya kita naik eskalator nih. Kalau di Jakarta kan kita berdirinya di kiri gitu ya. Tapi kalau di Amerika, terutama di Washington DC, berdirinya di kanan gitu ya. Sehingga ketika saya balik ke Jakarta, terus naik KRL, berdirinya di kanan. Terus kayak, aduh, oh iya ini di kiri harusnya ya. Gitu. Jadi itu tuh hal-hal sedikit-sedikit hal yang berbeda, tapi banyak gitu ya. Yang beda banget gitu. Terus banyak aktivitas yang saya lakukan di sana.
alhamdulillahnya karena di sana itu pusat politik di Amerika gitu ya, daerah situ gitu ya, sehingga banyak acara yang terkait dengan Indonesia gitu ya, terutama kunjungan-kunjungan eh, pemimpin negara Indonesia gitu ya ke Amerika itu banyak. Bahkan saya sempat ketemu presiden itu sampai 2 kali gitu ya. 2 kali ketemu presiden, sampai salaman sama presiden itu sampai 2 kali. Yang nggak mungkin tuh saya akan rasakan di Indonesia gitu ya, pengalaman seperti itu. Dan juga ketemu menteri, inilah udah kayak sudah sering gitu lah, gitu, saking seringnya gitu ya. Terus saya aktif di namanya Permias. Permias itu kalau di negara lain namanya PPI. Jadi kalau di Amerika namanya Permias atau Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat gitu. Jadi ini kesempatan untuk berkenalan dan bertukar pikiran dengan diaspora Indonesia, baik yang memang belajar, yang memang lagi S2, S3 gitu ya misalnya, dan juga memang ada juga orang Indonesia diaspora yang memang lahir dan besar di sana gitu, dan punya perspektif yang berbeda yang ketika saya ketemu mereka langsung dan ngobrol langsung dengan mereka soal isu-isu terkini, isu-isu politik atau pemilu gitu misalnya ya, ternyata saya dapat pendapat yang baru. Oh ternyata mereka memikirnya beda juga ya gitu. Dan juga saya punya pengalaman untuk sharing tentang kepustakawanan dan perpustakaan melalui media berbahasa Indonesia di sana, tapi punya Amerika yaitu Voice of America gitu. Walaupun sekarang lagi nonaktif, semoga sih aktif kembali ya gitu, karena banyak perspektif baru yang mereka sajikan di sana sebenarnya gitu sih. Nah terakhir kesan saya yang paling saya terasa gitu ya, jika di sana itu saya tidak hanya menjadi orang Indonesia, tapi juga menjadi seorang warga dunia gitu ya. Maksudnya gimana? Karena di Amerika tuh ketika kita baru datang aja, ketika saya baru landing di Amerika masuk imigrasi, udah kerasa bahwa ini tuh tempat berkumpulnya orang-orang dari seluruh dunia gitu ya. Karena ketika saya lagi antri imigrasi tuh banyak banget orang yang warna kulitnya beda, ngomong bahasa yang berbeda-beda juga, yang saya juga nggak ngerti gitu ya. Dan macam-macam lah. Mungkin orang yang dari negara yang saya nggak pernah ketemu sebelumnya. Dan ketika saya menjadi uh, awardee Fulbright pun itu juga banyak uh, apa ya kegiatannya di mana mengumpulkan mahasiswa-mahasiswa dari berbagai negara gitu ya di dalam kegiatan Fulbright. Jadi saya ketemu berbagai macam orang dari berbagai macam penjuru dunia gitu ya. Yang kalau di Indonesia saya nggak akan pernah ketemu untuk orang gitu ya. Misalnya saya pernah ketemu orang dari Mongolia gitu ya. Di Indonesia kayaknya susah deh menemukan orang Mongolia karena orang Mongolia itu jumlahnya cuma sekitar 1 juta orang gitu ya di negaranya. Aja itu sudah 1 juta orang. Aja itu kalau di Jakarta paling cuman nggak sampai satu kota di Jakarta itu. Jadi sangat 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 kesempatan yang sangat langka dan saya bisa menemuinya ketika sedang menjadi mahasiswa di Amerika eh, dengan dukungan dari Fulbright gitu. Sehingga saya bisa belajar dari perbedaan dan menghayati persamaan, belajar dari perbedaan dan menghayati persamaan dari sesama manusia. Jadi tidak hanya menjadi seorang eh, warga dunia atau citizen of the world, atau kalau pernah baca teologi Buddha namanya anak semua bangsa gitu ya. Dalam hal ini saya alhamdulillah mungkin lebih beruntung daripada Minke gitu ya. Kalau Minke kan tidak pernah keluar negeri gitu ya. Alhamdulillah saya dikasih kesempatan untuk datang ke luar negeri, merasakan gitu ya, bertemu dengan orang-orang dari seluruh dunia. Kira-kira begitu aja sih. Maaf, ternyata jadinya agak panjang ya, tapi mudah-mudahan ada yang bisa didapat, dan mudah-mudahan masih ada kesempatan bagi kita untuk berdiskusi. Silakan mau tanya apa aja, nanti kalau bisa saya jawab, saya jawab. Itu aja, terima kasih. Saya kembalikan ke Yohana. Ya, terima kasih ya Mas An atas pemaparannya. Menarik sekali sih, karena emang budaya dari ke Amerika ke Indonesia kan memang sangat-sangat apa ya, jomplang lah ya. Tapi seenggaknya Mas An masih bisa ber apa namanya, mm, banyak mengadaptasi mungkin ilmu-ilmu yang dari sana terus bisa diaplikasikan di sini kayak gitu ya. Hmm, Tapi mungkin eh apa ya, menunggu pertanyaan dari netizen di kolom komentar ya. Mungkin dari saya dulu ya Mas ya, karena kayaknya banyak sekali. Jujur ya, ya saya silakan. penasaran ya. Kalau Fulbright itu kan LPDP untuk tahun sekarang kan untuk apa ya, kuota STEM itu lebih dibanyakin dibanding sosum kan sekarang. Tapi untuk Hmm, hmm. Fulbright itu apakah didominan untuk STEM atau malah banyak jurusan atau gimana gitu? Ya ini pertanyaan yang mungkin sangat relevan dengan kondisi sekarang ya. Makanya tadi Mm, aku bilang eh, ketika tadi di paparan itu mm, bahwa
kalau kita lihat daftar penerima Fulbright gitu ya, nanti bisa teman-teman cek sendiri ya di websitenya Aminef. Eh, di sana tuh kita bisa melihat berbagai macam jurusan gitu ya. Termasuk kalau kita lihat jurusan dari teman-teman yang diterima tahun 2025 ini gitu ya. Sorry, yang berangkat tahun 2025 ini, itu juga tidak tidak hanya STEM gitu ya, tapi yang jurusan yang sosial, misalnya public policy kayaknya ada, terus banyak gitu ya, terus pendidikan banyak, terus saya lupa apa ya, pokoknya ada yang jurusannya itu sangat-sangat spesifik, sangat-sangat Hmm, niche dan eh, kayaknya kalau tidak masuk STEM nggak masuk eh Sosumpun atau yang kalau di LPDP namanya di LPDP namanya Shape itu juga ini hmm, hmm. masuknya yang mana ya gitu. Itu juga ada, Iya, cuma iya. saya lupa jurusannya apa. Hmm, hmm, Tapi yang jelas itu artinya kan memang barangkali memang yang dinilai oleh Fulbright itu bukan itunya, bukan dari jurusannya. Tapi hmm, ini berlaku buat semua beasiswa ya. Kita harus lihat mereka itu misi utamanya apa. Jadi saya udah kasih semacam clue gitu ya bahwa di Fulbright itu misi organisasi mereka adalah mutual understanding gitu ya. Jadi hmm, membangun kepemahaman bersama antara orang Amerika dengan orang lain dari seluruh dunia. Jadi hal seperti itu sih yang harusnya itu menjadi salah satu parameter penilaian. Jadi tidak hanya dilihat dari kita bidang studinya apa, dia apakah sesuai dengan rencana pembangunan nasional atau tidak gitu ya. Walaupun mungkin itu juga terkait sih, tapi saya nggak berani menjawab di sini gitu ya karena itu case by case itu akan sangat berbeda gitu ya. Kasus per kasus sangat berbeda. Saya sangat sarankan semuanya untuk dilihat tuh di website Aminef gitu ya. hmm, Jurusannya ada apa aja. Dan saya yakin jurusan yang sangat niche pun itu juga banyak gitu ya. Kayak jurusan seni murni itu juga ada banyak yang diterima. hmm, Terutama di angkatan-angkatan yang batch-batch yang terdahulu gitu ya. Kayak gitu sih. Jadi sepertinya sih kalau antara STEM dan tidaknya itu at least tidak disebutkan secara eksplisit di dalam syarat pendaftarannya. Setahu saya ya, kayaknya sih masih hmm. belum berubah ya. Tapi silakan sekali lagi dicek di websitenya gitu. Ya, ya makasih ya Mas. Terus, aduh banyak lagi nih. Gak apa-apa. Apa ya? Untuk mungkin kuota, mungkin ada kuota nggak sih Mas kalau bisa full full break itu? Ada berapa orang yang bisa berangkat ke Amerika atau gimana gitu? Eh, itu tuh sepertinya tergantung sama funding ya, yang sebenarnya tidak pernah Mm-mm. dipublikasikan langsung gitu ya. Maksudnya kayak misalnya kita nerima berapa orang nih gitu tahun ini. Sepertinya Mm-mm. sih tidak seperti itu ya cara cara beroperasinya gitu ya. Eh, mungkin ada, tapi saya nggak bisa menjawab ada atau enggaknya karena memang nggak disebutkan di dalam Mm. apa namanya syarat pendaftaran beasiswa atau ketentuannya gitu ya. Misalnya yang lulus berapa orang atau passing grade-nya berapa nggak ada karena memang penilaiannya hanya dari interview berkas dan interview aja gitu ya. Sehingga Mm. kayaknya memang banyak penilaian itu bersifat kualitatif sebenarnya, bukan yang kita misalnya tes TPA terus skornya berapa atau mungkin Iya, iya, iya. tinggi-tinggian tes TOEFL gitu. Kayaknya sih sepertinya sih bukan di situ ya penilaian penilaian utamanya gitu ya. Eh ya kalau kalau mau sebenarnya kalau mau mencari range-nya kira-kira berapa, eh, coba dilihat tadi sekali lagi di direktorinya Fulbright, itu kan mereka Mm-mm. selalu mempublikasikan di satu batch atau satu angkatan tuh siapa aja yang berangkat. Itu kan ada berapa orang itu. Kalau angkatan saya Kalau itu di sekitar, hmm, batch-nya Mas Aan itu berapa orang? kalau nggak salah ya, saya nggak tahu angka pastinya berapa. Tapi kalau saya ingat aku itu yang master sekitar 31, Hmm, 32 gitu ya. banyak juga Yang sih. PhD sekitar 30-an juga gitu ya. Jadi di Hmm. total tuh kayaknya 70 lebih sedikit gitu. Aku lupa berapa Hmm, berapa hmm, angka hmm, pastinya, tapi sekitar itulah. Walaupun angkatan bawah hmm, aku itu kayaknya lebih banyak sih jumlahnya kayaknya ya. Cuman cuman nanti monggo monggo dicek aja gitu ya. Bagi hmm, hmm. teman-teman yang mau tahu berapa eh, per per angkatan atau per batch itu berapa, coba lihat di websitenya Aminef gitu. Oh, satu lagi ya Mas, ya. Satu lagi. Hmm, Terus yang banyak nggak apa-apa kok. pembiayaan yang ditanggung full break itu apa aja Mas? Maksudnya kayak Hmm, beasiswanya apa gitu yang ditanggung? yang ditanggung. Hmm, Mungkin tiket pemberangkatan oh atau ya, ke pulang kayak gitu. ya kalau itu pasti ya. Mm-mm. Kemudian eh pasti ada uang saku ya.
living allowance itu pasti ada gitu ya. Mm-mm. Kemudian ada, dan sekarang sih kalau kalau saya dengar-dengar dari, lagi-lagi ini bukan informasi resmi ya, tapi Iya. kalau saya dengar dari teman-teman yang Mm, berangkat setelah mm, saya itu sangat-sangat kompetitif lah gitu dibandingkan dengan mm. beasiswa yang lain, alias LPDP gitu ya. Eh, Sangat kompetitif gitu, sangat-sangat Iya. kompetitif. Jadi silakan nanti kalau mau nanya langsung, silakan nanya ke yang awardee-nya karena udah ada di website gitu ya. Tanya aja pengalaman mereka gimana. Terus dari segi biaya kuliah itu memang ada sedikit perbedaan skema ya antara Fulbright dengan misalnya LPDP. Misalnya LPDP nih, kalau yang saya tahu LPDP berapapun biaya kuliahnya dibayar gitu Iya. kan. Tapi kalau Mm-mm. Fulbright mereka punya cap maksimal berapa yang mereka bayar gitu. Jadi Oh. biasanya itu sebenarnya jadinya itu kayak seperti crowdfunding jadinya, karena nanti di kampus itu juga banyak yang menyediakan apa ya. Misalnya kalau di kampus aku tuh yang UMD itu ada gratis. Jadi ketika kita menjadi seorang Fulbright awardee itu kita tidak harus bayar lagi tuition, dikasih tuition remission. Mm, Jadi yang kita bayar itu mm, hanya yang misalnya kayak athletic fees, kayak biaya apa, uang buat biaya gym gitu ya, terus kayak biaya untuk mm. transportasi gitu-gitu. Itu yang dibayar itu, dan itu bisa di cover oleh Fulbright karena memang di bawah Oh. funding cap-nya mereka gitu ya. Jadi sebenarnya Fulbright itu most of the time, maksudnya yang aku tahu ya, aku dan Mm, teman-teman mm, terutama yang seangkatan itu jadinya seperti co-funding. Jadi ada bagian yang dibayar oleh Fulbright, ada bagian yang dibayar oleh kampusnya. Biasanya kampusnya ini yang bersedia mengcover untuk yang bagian-bagian yang misalnya kayak tuition atau uang uang kuliahnya gitu ya. Ada yang iya, tanggung iya, iya. 50%, ada yang nanggung bahkan semuanya, ada yang sebagian. Dan bahkan Mm, kalaupun itu nggak cukup, biasanya akan dicarikan lagi oleh beasiswa yang lain sama Fulbright gitu ya. Kira-kira dari ada scholarship apa nih yang bisa dipakai untuk menambal biaya yang kurang mm. tersebut gitu. Jadi pada akhirnya semuanya diusahakan terus bisa bisa kuliah tanpa harus lagi mikirin biaya tambahannya gitu ya. Jadi itu sih perbedaannya di Mm, Fulbright. Makanya ketika proses pendaftaran pun itu juga eh, apa namanya, kita juga harus berkonsultasi dengan Fulbright gitu ya, karena mereka yang mm, eh, apa menentukan ya dari aspek fundingnya, apakah ini layak bisa kita danai atau tidak gitu. Itu sih mm. intinya. Jadi kayak case by case emang beda banget ya Mas ya. Iya, Kayak sangat-sangat ya, berbeda. Jadi antara mm. aku Per dan bahkan teman individual aku ya. yang, ya, antara aku dan teman aku Mm, yang sekampus pun juga skema fundingnya jadi berbeda gitu ya. Kalau aku misalnya, ya udah, karena tuition gratis, nggak bayar tuition mm. lagi, artinya udah nggak mikir apa-apa lagi gitu kan, nggak perlu mikir beasiswa yang lain gitu ya. Tapi kalau teman saya yang lain, ada yang ada di cover oleh beasiswa yang lain lagi gitu ya, karena ada mata Beasiswa kuliah ganda tambahan yang gitu ya harus kita berarti. ambil. Mm. Apa kenapa, sorry? Beasiswa ganda gitu atau gimana? Iya, kira-kira gitu. Tapi ini dari Amerika Mm. semua ya, nggak ada yang dari Mm. Indonesia gitu. Ya, Iya, iya, iya. gitu. eh kita ini ya, beralih ke pertanyaan netizen di Hmm, kolom komentar ya Mas ya. hmm, Pertanyaan dari Mas Tejo Ameriki. Namanya hmm. Amerika sekali. Iya. Oke, yang pertanyaan satu, perubahan apa yang ingin kamu wujudkan di dunia kerja setelah mendapatkan ilmu dan pengalaman sama kuliah? Terus yang kedua, layanan perpustakaan di Amerika yang bikin kamu tercengang. Waduh, tercengang. Apa ya? Yang unik mungkin ya, Kaget. yang Ah, bikin tercengang. hmm, hmm. Nomor satu dulu deh Mas. Nomor Monggo. satu apa ya? Sebenarnya perubahan yang dibutuhkan itu kan tergantung dari apakah yang Iya. apakah dunia kerja itu mau diubah atau tidak gitu kan. Mm-mm, mm-mm, Jadi saya sebenarnya tidak fokus ke situ ya, lebih ke fokus mengubah diri sendiri sih. Dalam artian gini, mm-mm. ya karena saya ini kan levelnya staff aja kan, maksudnya pustakawan ya pustakawan aja, bukan 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 esmelon gitu kan. Jadi Iya, iya. jadi ya saya sih fokus pada diri saya sendiri aja sih. Jadi Mm-mm, dengan mm-mm, bekal kompetensi yang saya punya, misalnya saya belajar programming yang memang dari dulu saya tuh belajar itu tuh nggak menemukan confidence-nya gitu ya. Itu yang saya pelajarin ketika kuliah, walaupun sebenarnya kan kuliah belajar programming kan nggak harus kuliah ya, tapi saya butuh feedback dari seorang guru gitu ya, yang mengajarkan saya gitu ya, dan memang saya dapatkan itu ketika kuliah gitu ya, sehingga itu bisa aku pakai untuk eh, ya bikin project kecil-kecilan, mungkin belum sih, tapi kalau misalnya disuruh bisa gitu loh, udah bisa, apalagi sekarang ada
banyak bantuan gitu ya dengan ChatGPT, sehingga kita tuh uh, bisa fokus menguasai dasar-dasarnya aja gitu, dan untuk yang lebih detailnya kita bisa sambil lihat ChatGPT gitu. Gitu sih, Mm-mm. itu menurut aku itu sih sebenarnya poin yang sangat penting dari uh, belajar S2 gitu ya. Terutama kalau di luar kita menemukan pengetahuan yang baru dan juga perspektif yang baru gitu ya. Bagaimana sih perpustakaan itu dikelola di negara lain? Misalnya kalau simpel aja deh, kalau di perpustakaan umum dan perpustakaan daerah kan, atau perpustakaan nasional deh, itu kan mengenal sistem lembur gitu ya, ketika kita masuk weekend itu Iya. gimana. Mm. Nah, apakah di luar itu menggunakan sistem yang sama atau enggak? Kalau enggak, sistemnya apa gitu ya? Dan apakah itu sesuatu hal yang baik atau enggak gitu. Jadi itu yang aku pelajarin juga dari melihat perpustakaan-perpustakaan di negara lain. Terutama di Amerika gitu ya. Kira-kira pengelolaan perpustakaan yang apa ya, sustainable itu seperti apa sih gitu kan? Gimana kita bisa memperoleh apa namanya, support gitu ya, yang tidak hanya dalam bentuk dana tapi juga support politis gitu ya, Mm. supaya ketika ada isu terkait misalnya pendanaan itu kita bisa mendapatkan dukungan gitu. Itu seperti apa? Bisa kita lihat contohnya di Amerika misalnya gitu. Jadi banyak banyak sebenarnya, tapi kan ya itu itu kan porsi buat diri kita sendiri. Aku sih nggak berani menaruh ekspektasi terhadap terhadap apa ya lingkungan, apa mungkin institusi gitu ya, karena memang itu di Mm-mm. luar di luar eh, ya di luar kuasa aku sebagai pegawai gitu Mm-mm. ya. Mm-mm. Jadi ya Iya, iya. menurut aku sih, dan itu ekspektasi yang sehat. Menurut aku sih sah-sah aja kita punya ekspektasi seperti itu. Yang penting Mm-mm. dari kita sendiri kita bisa membantu orang lain dengan kemampuan atau wawasan yang kita punya gitu ya. Tanpa harus berarti itu artinya kita harus mengubah ini gitu. Ya itu mah bukan semuanya di kuasa di kita ya. Mm-mm. Itu Mm-mm. kita harus karena kan perubahan itu kan tidak hanya masalah kemauan tapi masalah momentum. Tapi kalau kalau Betul. kalau niatnya ada, momentumnya nggak ada kan ya nggak bisa juga. Tapi paling tidak kita punya modal dalam bentuk eh, apa namanya, kemampuan dan juga wawasan, sehingga ketika momen itu datang kita bisa menggunakannya dengan baik. Gitu sih. Yang pertama. Yang kedua sekarang ya. Yang kedua ya. Yang ini Iya, ya. boleh. Layanan. Mm. Layanan Apa ya? tercengang. Mungkin unik kali ya yang tidak ada di Hmm, Indonesia kayak gitu. Tapi kayaknya kebanyakan ini udah memang ada sih. kiblat kita memang di Amerika sih. Maksudnya untuk perpustakaan ya. Iya. Kayaknya ini udah ada yang menerapkan ya, namanya Library of Things. Jadi kita bisa minjem Mm. barang, tidak hanya buku gitu ya di perpustakaan. Misalnya apa, minjem cangkul gitu ya. Minjem apa lagi ya? Emang Alat-alat, bisa. ada yang Emang ada bisa. yang punya. Oh, oke. Iya, Terus iya. minjem apa ya? Minjem ini gunting, apa tuh, gunting Mm. rumput gitu. Jadi alat-alat yang sehari-hari itu Mm-mm, bisa mm-mm. diminjem. Minjem laptop misalnya, itu juga ada. Itu namanya Library of Things. Yang kayaknya di sini ada nggak ya di Indonesia ya? Eh, Mungkin Kayaknya belum kali jarang ya. juga sih. Ya karena Maksudnya nanti perpustakaan kan isinya buku gitu loh. ya Enggak barang-barang yang kayak gitu gitu. ya terus ada Unik sih. kayak ini. Nah, ada kayak ini nih, apa, seed library, seed. Jadi perpustakaan untuk nyimpan benih gitu ya. Jadi benih-benih kayak kita Mm-mm. mau nanam singkong, jangan singkong, singkong mah nggak ada bijinya ya, apa ya, yang ada bijinya. Nanam sayur kayak Ya gitu. nanam sayur, nanam bunga Iya. gitu lah ya. Nah, Mm-mm. ada perpustakaan yang menyediakan bibitnya gitu, kayak gitu, namanya Wow. seed library gitu. Jadi kamu tahu nggak sih Wow. apa namanya, laci-laci yang biasanya dibuat naruh kartu katalog yang Iya, iya, kecil-kecil iya. tuh. Iya, Nah, iya, iya. nah itu karena udah nggak ada kartu katalog kan, jadi lacinya itu dipakai Mm. buat nyimpen benih gitu, bibit tanaman gitu. Terus orang boleh ngambil Oh, gitu. Mas FBI di perpus itu kan ada kayak hidroponik gitu. Tapi emang Mm-mm. jujur itu dikelola sama pegawai sini dan emang ya dikonsumsi langsung sama mungkin bisa kali ya kalau di ini apa namanya diaplikasikan lah di sini kayak gitu. Iya, Soalnya bisa unik banget. juga sih. Iya, Ya, unik sih. terutama kalau Eh, perusahaan umum mm, ya. Iya makanya kok ya nggak kepikiran juga sih kalau itu. Hmm. Terus pertanyaan selanjutnya. Oke, Wih, aduh, ngeri cuy. Prabowo. Mohon Oke. izin Bapak. Oke. Pertanyaannya terkait politik di US yang saat ini Mhm. sedang tidak stabil dan pemerintah sana baru saja selesai apa sih ini shutdown. Jika itu Hmm. terjadi lagi, apa besok ini akan terdampak? Atau tidak? Hmm.
gimana ya Gimana menjawabnya Mas? ya? Eh, ya Untung udah pasti pulang. ya pasti terdampak ya. Eh, Iya. Oh ya. cuman Mm-mm. cuman gini ya, yang mau aku sampaikan tuh eh, tidak semudah itu gitu ya. Even even di US tidak semudah itu gitu ya. Karena Fulbright ini kan lagi-lagi ini opini pribadi ya. Jangan jangan dianggap sebagai informasi yang resmi gitu ya. Bukan info A1, bukan info apa gitu ya. Tapi dari pengalaman aku sendiri, Fulbright ini kan Nggak beasiswa bisa. yang udah cukup lama gitu ya. Udah cukup lama dan alumninya pun banyak gitu ya. Termasuk di antaranya adalah orang-orang yang menduduki jabatan politik di Amerika sendiri gitu ya. Jadi banyak anggota Kongres di Amerika itu juga ada sebagiannya yang menjadi alumni Fulbright gitu ya. Kalaupun bukan Fulbright, ada program yang lain yang terkait dengan international exchange yang mereka ikuti Mm-mm. dan ini pengalaman ketika kemarin ada situasi tersebut gitu ya, ada shutdown, kan tuh semua anggaran anggaran kementerian lembaga di Amerika kan disisir tuh. Nah, tapi pada akhirnya nggak dipotong Fulbright gitu, nggak nggak kena potong karena memang supportnya sangat banyak dan memang secara manfaat untuk Amerika itu sebenarnya sangat bermanfaat gitu ya. Karena mereka Mm-mm. karena Amerika bisa mendapatkan banyak talent dari berbagai negara yang datang tanpa harus mereka tarik-tarik lagi gitu ya. Cukup menyediakan beasiswa udah Mm-mm. datang orang gitu kan. Bahkan yang tidak dapat beasiswa pun juga datang kan pada akhirnya karena melihat orang-orang yang dapat beasiswa ini tadi gitu. Akhirnya ada yang datang dengan biaya sendiri misalnya gitu. Mm-mm. Jadi manfaatnya itu sebenarnya sangat banyak buat buat mereka ya. Ini kita nggak belum ngomongin yang manfaat untuk keluarnya ya. Tapi itu kayaknya bukan sesuatu yang perlu kita pusingkan. Tapi sebagai seorang penerima beasiswa sih, ya memang ada saatnya memang agak sulit ya berhadapan dengan itu gitu ya. Karena memang sempat ada masa Mm-mm. ketidakpastian terkait dengan, terutama kalau misalnya ada shutdown gitu ya. Tapi at the end of the day itu tetap bisa kita jalankan. Kita tetap bisa Mm-mm. hidup Mm-mm. seperti seperti hidup, maksudnya belajar gitu, tetap bisa belajar dalam kondisi seperti itu gitu ya. Mm-mm. Tapi nanti apa dan bagaimananya nanti bisa kita diskusikan kembali gitu ya. Kalau kalau di umum saya nggak berani ngomong karena nanti akan sangat sangat case by case gitu ya. Mm-mm. Tergantung Benar-benar. kampusnya, tergantung ini Mm-mm. S2 apa S3 gitu ya. Mm-mm. Gitu sih sebenarnya. Jadi nanti kalau misalnya ya nanti bisa bicara dengan teman-teman yang udah pernah lah, udah berpengalaman Mm-mm. dengan terutama kalau Fulbright gitu ya. Gitu sih. Mas, mau balik lagi ke full break nih. Hmm. Yang maksudnya ada nggak? Maksudnya kayak ada univ tertentu nggak sih yang bisa didanai sama full break atau mostly semua yang ada di Amerika kayak gitu? Hmm. Nah, pertanyaan itu tuh bisa kita jawab dengan kita melihat tadi historinya Hmm. gitu ya. Jadi Mhm. jadi kalau jadi eh, di Indonesia itu kan ada database penerima Fulbright dari tahun 50-an sampai sekarang gitu ya. Mhm. Lihat aja nanti kampus-kampus mana yang kira-kira banyak orangnya. Biasanya itu yang didanain gitu kan. Bahkan Hmm. di tingkat dunia pun kan juga ada database-nya sebenarnya. Database penerima Fulbright dari tahun ke tahun gitu ya. Kalau salah itu dari tahun 90-an itu sudah ada daftar penerima ini dari negara apa, terus tahun berapa, terus mereka dari eh, kuliah di kampus apa, dan mereka Mhm. program studinya apa, itu udah ada semua di situ. Jadi lihat aja kampus mana yang kira-kira banyak orang yang masuk di situ. Nah, itu kemungkinan bisa didanain. Tapi tadi skema fundingnya itu memang tergantung, sangat-sangat bergantung kasuistis gitu ya per orang gitu ya. Bisa tergantung Mhm. bidang studinya apa, bisa tergantung kampusnya di mana, bisa tergantung juga dari negara mana gitu ya. Karena misalnya kalau kalau kebijakan beasiswa Fulbright di Indonesia itu beda dengan kebijakan Fulbright di misalnya di Korea, Korea Selatan atau di Mhm. Jepang. Itu kebijakan beasiswanya sangat berbeda. Misalnya apakah kita bisa milih sendiri apa enggak kampusnya. Itu beda gitu ya. Karena orang yang Mhm. ada negara yang memang awardee Fulbrightnya itu eh, memang sama sekali nggak bisa milih. Ya udah, kamu ditaruh di kampus ini, kampus ini, kampus ini gitu. Itu ada yang seperti itu. Tapi kalau di Indonesia itu masih ada kelonggaran untuk kita bisa mengajukan kita mau di kampus mana gitu. Gitu sih. Mhm. Terus kalau untuk apa ya? Persiapannya itu berapa lama Kak untuk mempersiapkan beasiswa atau malah apply dulu univnya atau apply dulu beasiswanya kayak gitu? Hmm. Jadi kalau di Fulbright itu menurut pengalaman ya Mhm. itu kita apply Fulbrightnya dulu gitu. Jadi malah tidak Hmm. bisa apply kampusnya dulu karena misalnya karena proses Fulbright itu kan lama gitu ya.
agak panjang Mm-mm. gitu ya. Jadi misalnya kita wawancara tahun 2022, kita baru berangkat tahun Mm-mm. 2023 gitu. Jadi kita nggak bisa berangkat di tahun Mm-mm. yang sama. Karena proses untuk menuju ke sananya itu hampir itu setahun lebih gitu ya. Hampir setahun bahkan gitu ya. Jadi jadi ketika kita daftar itu kita juga nggak diminta LOE dan memang tidak bisa masukin LOE gitu ya. LOE atau surat keterangan diterima di kampus mana itu nggak akan dinilai gitu ya. Karena memang yang dinilai bukan itu. Dan karena memang proses pendaftarannya itu nanti nanti akan dilaksanakan setelah kita diterima sebagai calon penerima beasiswa gitu ya. Setelah kita lolos wawancara. Dan itu prosesnya tidak bukan yang kita daftar langsung ke kampusnya, tapi Mm-mm. Fulbright-nya yang mendaftarkan buat kita. Jadi ada Mm. kayak semacam jalur khususnya gitu, yang Iya, iya, iya. yang kita nggak perlu daftar di kampusnya sendiri. Jadi kita tinggal kasih dokumennya aja ke Fulbright, nanti mereka yang akan bikin application ke kampusnya Mm-mm. gitu. Mm-mm. Iya, iya, iya. Gitu sih. Sih. Terus persiapannya kayak maksudnya nyiapin TOEFL kah atau gimana? Terus tadi kan persiapan apa tadi yang apa SI kayak lembar esai gitu, iya. ya. Itu. Hmm. Oh, Ada iya, ada iya. dua sih yang paling paling utama ya. Yang pertama pasti bahasa Inggrisnya gitu ya. Bahasa Hmm. Inggris itu sebenarnya sih dibilang penting ya sangat penting ya. Cuman menurut aku itu bukan yang paling utama gitu. Paham Iya, nggak sih iya. maksudnya? Hmm. Jadi Hmm, iya, 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 iya. jadi sebenarnya bahasa Inggris itu ya sebenarnya hanya sebagai bahasa Inggris itu syarat administratif gitu ya. Jadi kalau kita udah Hmm. lolos bahasa Inggris tuh jangan jangan senang hati dulu gitu ya. Karena itu baru Iya, iya. baru ibaratnya bare minimum lah gitu loh. Hmm. Hmm. Eh, yang harus kita perhatikan benar adalah esai kita. Jadi esai itu kalau di Fulbright ada dua, ada esai personal statement, ada esai study objectives. Tadi udah sempat aku sebutkan. Personal Hmm. statement Hmm. itu eh, ibaratnya kita merangkai apa ya, dan tanda petik cerita hidup kita gitu ya, kayak jualan lah, jualan kita ini siapa sih Hmm. gitu kan. Hmm. Dan motivasi kita untuk dan kita tuh kenapa sih kok kita bisa kepikiran buat kuliah dan di bidang yang kita mau Oke. gitu loh. Hmm. Dan itu kita harus bisa menceritakan itu dalam 500 kata, dalam satu halaman penuh gitu ya, Hmm. nggak boleh lebih gitu. Nah itu kalau kita nggak punya pemahaman yang baik atas kita diri kita sendiri, akan sangat susah menulis esai yang genuine gitu ya, yang benar-benar Hmm. Hmm. ini loh apa namanya saya sebagai seorang individu yang unik gitu ya, yang memang punya tujuan yang memang benar-benar tulus gitu ya, tidak hanya Hmm. Hmm. pengen kabur aja dulu gitu. Butuh berapa Walaupun dulu deh Mas kalau bikin kayak gitu ya? Atau iya, gimana ya? emang agak lama sih, makanya kan Harus orang mengenal diri sendiri kayak gitu. iya, makanya orang Hmm. itu kan banyak yang baru diterima setelah beberapa kali mencoba kan. Ya karena itu Mm-mm. sebenarnya karena di dalam percobaan-percobaan itu kita juga sekaligus bertanya ke diri kita sendiri, terutama kalau kita gagal ya, ini Iya, masih worth it apa tidak sih gitu kan untuk kita iya, kejar. iya. Dan Hmm. emang Hmm. dan sebenarnya sih niat niat aku apa sih Nah, untuk iya. itu gitu Hmm. ya. Karena kalau kita niatnya hanya sekedar untuk mencari convenience gitu ya, akan kelihatan di SI gitu ya. Jadi baik di SI Hmm. yang personal statement itu atau di SI yang studi objektif. Tapi biasanya orang itu perlu perlu pemahaman di soal personal statement itu sih karena Mm-mm. Mm-mm. eh apa ya nggak mudah sebenarnya untuk kita menyelami alasan-alasan itu gitu ya sampai benar-benar kita yakin Betul. dengan apa yang kita Mm-mm. tulis. Ya kalau sekalian nulis mah ChatGPT juga bisa gitu Iya, ya. iya, iya, iya. Tapi nulis yang benar-benar sesuai dengan diri kita itu kan susah gitu ya. Karena kita harus mencocokkan nih yang ada di dalam hati kita itu sama nggak dengan yang kita tulis gitu. Gitu Mm-mm. sih. Mm. Iya, iya. Eh, Beralih ke pertanyaannya netizen lagi ya Mas ya. Hmm. Dari Mbak Nur Indrawati, batasan usia untuk beasiswa adakah untuk Fulbright? Batasan usia. Batas usia ya. Mm-mm. Kalau setahu aku sih, coba dicek lagi ya, Kak. Mm-mm. Apa namanya di website Aminef? Setahu saya sih nggak ada ya. Tapi mereka mencantumkan syarat itu biasanya nggak tahu kalau udah berubah. Jadi syaratnya itu bersedia bekerja selama 5 tahun setelah lulus. Nggak Oh, ditulis bekerja di mana ya, yang penting kerja gitu. Paham nggak sih kerja di maksudnya? sini atau maksudnya kerja di sana? Kerja di sini berarti. Nggak ada Berarti tulisannya harus sih, yang penting harus kerja kerja gitu. gitu. Ya, Freelance atau apa nggak apa-apa gitu. yang pasti Eh, kan nggak boleh kita, yang eh, terikat berarti. ya maksudnya kita nggak boleh kuliah terus udah kuliah terus
praktiknya di mana gitu ya. Oh gitu Aplikasi ya ilmunya ya. di mana. Itu sih yang sebenarnya tujuannya itu. Mm-mm, Tapi kalau secara usia mm-mm. sih setahu saya tidak ada ya, karena kalau di Oke. kalau di angkatan saya, di angkatan aku pun tuh banyak yang usianya memang udah melebihi usia yang dipersyaratkan di LPDP. Misalnya kalau S2 maksimal 35 kalau LPDP kan. Di Fulbright banyak tuh yang Mhm. lebih dari 35 tahun. S2-nya juga sama, banyak yang lebih dari umur 40, Wow. kalau nggak salah 40 atau 45 gitu. Kalau dosen 45 kalau nggak salah. Mhm, Banyak yang lebih daripada itu tetap tetap diterima karena memang nggak ada syarat kayak hard limit gitu ya. Kayak mhm, mhm, usia maksimal usia harus segini, itu nggak ada. Dan memang kalau mhm. di kayak di Amerika kan memang kayaknya cenderung nggak boleh ada persyaratan seperti itu ya, karena nanti jadinya diskriminasi umur gitu. Iya sih, Jadi iya sih biasanya benar. dilihat dari yang dinilai adalah track record kita bekerja gitu ya, dan proyeksi kita tuh Mhm, akan terus berkarya nggak sih setelah kita tuh lulus dari kuliah kita di sana nanti gitu sih. mhm, mhm, mhm. Eh, apa namanya, pindah ke tadi Mas yang soal S2 ilmu perpustakaan tadi berarti Hmm. secara yang saya tangkap nih, secara artian berarti S2 di sana itu untuk persiapkan maksudnya kayak kuliah profesi. Mungkin kayak kalau di S1-nya di sini mungkin kita semuanya S1 psikologi terus habis itu S2-nya untuk mendapatkan profesi psikologi jadi menjadi PSI kayak gitu. Mungkin Ya, kayak gitu kali ya Mas ya? Ya gitu. eh tergantung bidang studinya ya. Tapi kalau Mhm, mhm, kalau di psikologi itu kayaknya memang ada program profesinya sendiri ya. Kalau nggak salah mhm. nih, kayak yang aku tahu itu kayak farmasi itu ada programnya sendiri. Tapi kalau Mmm, kalau di bidang perpustakaan di Amerika ya, mhm, itu biasanya sih cukup dengan S2 aja sih sebagai syarat mmm, sebagai untuk menjadi posisi librarian ya. Karena kan kalau di Amerika kan ya kita S1 bisa kok bekerja di perusahaan tanpa harus kuliah perpustakaan gitu ya. Walaupun memang title-nya bukan librarian, tapi biasanya iya iya iya. library assistant or Iya iya ya iya, kayak mhm, asisten mhm. perpustakaan gitu. Tapi S1 nih biasanya bukan 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 lagi yang misalnya kayak D3 gitu ya. Biasanya tuh malah yang S1 yang jadi asisten perpustakaannya gitu ya. Baru Oh, mereka mendapatkan profesi pustakawan itu setelah mereka selesai S2 di bidang perpustakaan. Tapi itu pun bukan syarat mutlak gitu, karena mhm, ada kok mhm. yang bisa jadi pustakawan tanpa harus S2 perpustakaan, itu juga ada. Tergantung employer-nya mau apa enggak gitu. Jadi nggak Oke ada yang oke. memberikan, nggak ada lembaga pusat yang ngasih aturan pokoknya pustakawan harus gini gitu. Itu nggak ada di Amerika, dan memang Amerika nggak suka tuh ada kayak gitu-gitu gitu. Oh Jadi gitu ya? memang semuanya harus Mhm. secara otonomi ya. Kalau employer-nya mau ya nggak apa-apa, tunjuk aja gitu. Itu kan pustakawan Mhm, kan bukan mhm. bukan profesi yang terkait dengan harta atau nyawa kan gitu. Maksudnya dalam Iya artian iya iya. kalau kita salah bekerja itu bukan berarti ada yang tiba-tiba ada yang meninggal gitu ya. Iya iya iya. Nah, Mhm, itu mhm. syarat profesi itu biasanya ditaruh untuk kerjaan yang seperti itu ya, kayak dokter misalnya, pengacara misalnya, itu pasti ada syarat profesi yang benar-benar sangat ketat disiplinnya gitu ya. Tapi kalau pustakawan sih Mhm. ada ruang untuk fleksibilitas kok, nggak harus saklek dengan aturan yang sudah ada atau pakem yang udah ada, Mhm. tergantung employer-nya aja atau yang ngasih kerja mau apa tidak gitu. Itu sih. Berarti ya S2 berarti hanya untuk yang pengen-pengen aja kali ya? Atau mungkin Iya, ya ya maksudnya untuk menyandang pengen librarian, aku pengen menyandang librarian ya udah aku S2 kayak gitu kan ya? iya, nah, Iya iya. itu sih. Oke oke, paham paham. Terus, beralih ke pertanyaan mungkin ada lagi pertanyaannya? Coba-coba kita lihat dulu pertanyaannya. Oke, dari Mas Zulfikar Akbar. Dari segi keilmuan, mengapa tadi negara USA disebut sebagai epicentrumnya keilmuan library information science? Nah, ini Apa bagus. ya kayak mbahnya ya kalau dari masa dari ilmu perpustakaan mbahnya itu ya Amerika sih. Iya, Gimana gini ya? deh, ini kita cari contoh yang dikit aja deh. Misalnya, Ya. kepala perusahaan nasional yang pertama Mm-mm. adalah Bu almarhumah Mastri Harjo Prakoso. Ya, Nah, betul. itu beliau kan alumnus Amerika, jadi S2-nya di University of Hawaii. Mm-mm, Di, mm-mm. jadi beliau adalah Master of Library Science dari University of Hawaii. Terus kepala perusahaan nasional yang keempat, sorry ketiga, yaitu Oh ya, mm. yaitu Pak Dadi Rahmananta. Itu Iya juga iya iya. alumni Hawaii juga, MLS juga beliau. Mm-mm, Terus mm-mm. bapaknya ilmu perusahaan di Indonesia gitu ya, yaitu Pak Pak Profesor Sulis. Prisio Basuki.
juga S2 dan S3 di Amerika Mm-mm, mm-mm, gitu ya. mm-mm. Kemudian ada satu lagi figur yang ada banyak lagi figur, ada namanya Bu Murtini Espendit, itu Iya, juga mm. alumnus master di Columbia, itu mungkin salah satu orang Indonesia pertama yang belajar di Columbia University di New York, walaupun sekarang jurusan perpustakaannya udah nggak ada gitu ya. Iya, Tapi banyak sekali figur-figur yang membangun kepustakawanan di Indonesia ini memang alumnus dari Amerika, dan cara-cara di Amerika itu juga yang kita adopsi di Indonesia gitu ya. Sesimpel iya betul. misalnya kita pakai klasifikasi DDC, dari mana lagi dok kalau bukan dari Amerika misalnya. Iya betul. Ya, Mm-mm, gitu kan. paham. Jadi memang suka nggak suka sih sejarah ilmu perpustakaan dan kepustakawan Indonesia itu sangat terkait dengan perkembangan ilmu perpustakaan dan informasi di Amerika gitu ya. Termasuk Betul. sekarang-sekarang pun sudah banyak sekali dalam tanda petik gitu ya kader-kader akademisinya yang memang jebolan sana juga gitu ya. Walaupun tentunya bukan berarti belajar di negara lain itu eh, tidak juga sebagus di Amerika gitu ya. Tapi Iya, iya, iya. secara secara kecepatan atau secara tren yang dibuat biasanya trendsetternya itu ya di Mm-mm, Amerika mm-mm. gitu sih sejauh yang Iya, iya. sejauh yang aku tahu ya karena memang banyaklah faktor itu gitu tapi kalau kita lihat karya-karya ilmiah di bidang library and information science itu memang biasanya memang pertama kali itu dibuat ya di Amerika gitu walaupun yang bikin bukan orang Amerika gitu itu sih Mm-mm, mm-mm. Eh, tadi masih ada nggak ya pertanyaannya? kayaknya ada tuh yang Waduh, dari masih Bu banyak. Baiti kalau nggak salah Dari Mbak Nurbaiti, adakah mata kuliah aspek perkuliahan lain selama di sana yang paling disukai dan mengapa? Dari mata kuliah. Mas Antriksa, ya, yang dulunya S1-nya sastra Inggris terus langsung melejit ke S2 perpustakaan, mungkin ada yang menarik aspek atau eh mata kuliah yang disukai. jadi sebenarnya susah milih mata kuliah karena bagus-bagus sih soalnya mata kuliahnya. Oh, Jadi seru sih sampai tapi bingung. kayaknya, seru Ya, banget. sebenarnya saya pengen juga membagikan itu nanti di kesempatan yang lain ya. Maksudnya Hmm. menguliahkan apa yang udah pernah saya pelajari di kuliah gitu ya. Tapi nanti ini waktu buat yang lain. Tapi di semester terakhir itu misalnya eh, ada dua mata kuliah yang menurut aku lumayan unik gitu ya. Yaitu yang pertama adalah archival appraisal. Jadi Hmm. mungkin kalau yang teman-teman yang jurusan arsip atau mungkin yang perpustakaan mungkin tahu ya soal penilaian arsip gitu ya. Nah, di kita itu kan penilaian arsip itu ya udah itu terkait dengan jadwal redaksi arsip yang itu Iya, sebenarnya iya. sifatnya kayak ya mekanis aja gitu. Jadi ini sebenarnya Administratif kebutuhan banget sih. redaksinya seperti apa. Iya, Terus kita harus ini kira-kira kita memusnahkan atau kita simpen gitu ya. Kan sampai situ Hmm. aja. Ternyata ketika kita belajar appraisal atau penilaian arsip dalam konteks yang lebih luas lagi, ternyata kita bisa melihatnya dalam perspektif kritis gitu ya. Misalnya gini, yang aku tangkap misalnya nih kita bicara tentang eh, apa namanya dampak afektif gitu ya dari arsip. Misalnya ada arsip tentang eh, catatan pribadi orang yang mau meninggal gitu ya. Nah itu kita harus menilainya seperti apa. Mm-mm. Karena itu kan subjektif ya. Penilaian itu Iya, iya. apakah itu meninggal atau tidak itu kan subjektif. Nah itu kita harus berkaca pada praktek yang udah ada gitu ya. Bagaimana sih hal seperti ini yang mengandung nilai afektif ini kita bisa nilai penilaiannya seperti apa. Bagaimana kita Mm-mm. harus menentukan ini mau dipertahankan, mau disimpan apa dimusnahkan misalnya. Terus banyak lagi perspektif yang lain, ada perspektif misalnya kolonial, ada perspektif yang banyak banget lah. Dan itu mungkin kalau di prodi arsip kita mungkin kayaknya banyak dibaca juga ya. Cuman Mm-mm. penggunaan perspektif kritisnya itu yang mungkin menurut aku bisa diperbanyak lagi gitu ya. Karena sehingga kita nggak memandang arsip itu hanya sebagai ya udah kita filing aja gitu. Iya, Nggak kita iya. bicara bicara arsip sebagai sebuah record, tapi juga sebagai sebuah bentuk ingatan kolektif gitu. Itu Mm-mm. itu yang sangat aku lihat di dalam mata kuliah penilaian arsip. Jadi penilaian arsip itu ternyata sepenting itu gitu. Terus Mm-mm. yang kedua, satu lagi nih salah satu Apa lagi tuh? yaitu ada mata kuliah namanya Open Source Intelligence gitu. Mm-mm. Jadi Open Source Intelligence itu adalah gimana kita bisa mencari informasi tentang sebuah topik atau seseorang gitu ya dari sumber-sumber terbuka terutama di internet gitu ya. Bagaimana cara browsing yang baik dan benar gitu ya. Oh Terus ya. Mm-mm. selain Google Mm-mm. itu apa yang bisa kita pakai sehingga kita bisa menemukan misalnya kita menemukan data orang dari misalnya dari username ini gitu ya. Terus ketemu wah ini Mm-mm. siapa sebenarnya gitu ya. Kayaknya pernah terjadi itu ya di Mm-mm. Indonesia. Cuman siapa ya saya lupa gitu. Jadi nyari dari username gitu. Iya, oke. Kayak kayak siapa ya pernah denger gitu ya. Ya tapi
kayak Iya kayak ya. gitu tuh yang namanya open source Hmm. intelligence gitu ya. Dan itu Hmm. sebenarnya Hmm. kalau aku belajar di sana itu sangat terkait dengan fungsi seorang pustakawan gitu ya, yang memang Hmm. tugasnya Hmm. Hmm. mencari informasi, mengolah informasi dan menggunakannya untuk menjawab sebuah pertanyaan tertentu. Dan itu sangat sebenarnya banyak kesamaannya dengan Hmm. Hmm. eh, disiplin open source intelligence. Cuman mungkin di Indonesia kita mungkin kurang menemukan sambungannya gitu ya, karena mungkin Oke. belum banyak mempraktekkan itu. Padahal itu sebenarnya bisa menjadi salah satu yang bisa di-leverage oleh pustakawan gitu ya. Jadi kita tuh selain mengelola koleksi, kita juga punya kemampuan untuk menginvestigasi gitu ya, Hmm. Hmm. menelusur informasi gitu ya. Dan menelusur informasi itu juga ada nilai yang eh, s- apa ya lebih gitu di situ ya, Hmm. yang Hmm. Hmm. yang yang kita bisa aplikasikan di dalam iklim informasi sekarang itu yang udah sangat beragam. Kita juga nggak tahu ini benar apa enggak, gimana kita memverifikasinya, bagaimana kita melakukan klasifikasi informasinya seperti apa. Misalnya, ternyata saya juga baru tahu dari mata kuliah itu A1 itu ternyata maksudnya bukan dari sumber yang dari presiden gitu ya. Ternyata Hmm. A1 Hmm. itu Hmm. punya makna sendiri. A itu apa, satu itu apa Iya iya gitu. iya. Hmm. Itu tuh kita pelajari di dalam open source intelligence gitu. Dan itu mungkin salah satu yang perlu kita banyak pelajari sebagai pustakawan. Jadi gitu Hmm. sih. Jadi itu open source intelligence gitu. Tapi yang tadi yang Mas An pelajari itu sebetulnya kayaknya udah dipelajarin di S1-nya perpustakaan, tapi mungkin dalam bentuk yang berbeda kayaknya. Tapi hampir sama Hmm. sih yang sebetulnya yaitu mencari informasinya lewat apa, terus habis itu menggunakan kata kunci yang kayak gimana, kayak gitu tuh perlu Hmm. dipelajari sebagai pustakawan kayak gitu. Mas terakhir ya dari Hmm. saya mungkin ya. Apa namanya, gimana sih Mas perkembangan perpustakaan di sana? Apakah sudah sampai melangkah ke apa ya, penggunanya atau lebih menyasar kepada penggunaan AI atau segala macam, gimana Mas kalau di sana perkembangannya? Ya, salah satu hal yang berbeda dengan di kita ya. Pertama, selain Hmm. karena sumber dayanya lebih banyak di sana ya. Sumber daya dalam artian ini pastinya urusan masalah dana ya, budget gitu ya yang lebih banyak Ah ya. pasti. Hmm. Hmm. Uh, walaupun itu pun sebenarnya juga bisa ada hal yang bisa kita pelajari di situ ya. Bagaimana cara dia mendapatkan sumber budget gitu ya. Maksudnya tidak hanya mengandalkan pemerintah, terus dari mana, misalnya untuk approach-nya dari swasta, misalnya swasta itu dari mana, nanti bagaimana Hmm. nilai jualnya kepada pihak swasta tersebut gitu ya. Jadi bukan maksudnya jual beli ya, tapi bagaimana sih Hmm. Hmm. misi perusahaan ini sejalan dengan misi lembaga swasta misalnya. Gitu. Itu tuh sesuatu hal yang mungkin perlu banyak kita belajar dari situ karena banyak sekali business case yang terkait dengan perpustakaan, terutama kaitannya dengan swasta gitu ya. Sehingga perusahaan tuh bisa punya space atau ruang buat mengadakan program-program yang inovatif dan bukan hanya seperti direktif dari lembaga yang lebih tinggi gitu ya. Kalau di kita kan perusahaan nasional pasti ada direktif presiden gitu ya. Iya, Ada, fundingnya ya dari pusat. Tapi mm-mm, kalau gitu kalau di sana mungkin swasta ya, bisa ya, berarti. bisa lebih beragam sehingga Hmm. program-programnya pun juga bisa lebih macam-macam gitu ya. Itu hal yang sebenarnya perlu kita agak-agak lihat gitu ya. Karena itu nanti juga terkait dengan kebijakan publik ya, bagaimana kita bisa Hmm. mengelola Hmm. kebijakan publik di bidang perpustakaan. Nah, itu Iya tuh iya. hal yang mungkin selain dari sisi ilmu pengetahuan perpustakaan dan informasi yang sebenarnya kita juga udah banyak yang tahu juga sih, tapi bagaimana sih kita Hmm. bisa mewujudkan semua apa namanya teori atau perspektif yang baru itu di dalam pengelolaan perpustakaan. Itu hal yang baru yang Hmm. perlu kita Hmm. lihat gitu ya. Perlu kita apa pikirkan gimana sih caranya gitu ya. Misalnya kayak bikin Restra deh, misalnya dalam segi Iya perpustakaan. iya. Hmm. Itu Hmm. seperti apa yang kira-kira itu benar-benar mengena buat semuanya. Terus bagaimana kita bisa melibatkan masyarakat dalam apa namanya pelayanan perpustakaan. Maksudnya, Hmm. maksudnya Hmm. kita tidak hanya membuat layanan dari perspektif kita sendiri, tapi kita juga bisa menginkorporasikan user experience gitu ya Hmm. Hmm. dalam mengolah koleksi, dalam mengelola layanan gitu ya. Ada yang namanya proses co-design gitu ya. Jadi Oh iya. desain pelayanan tidak hanya dari kita sendiri sebagai pustakawan, tapi juga bagaimana kita bisa bernegosiasi dan juga berdiskusi dengan penerima layanan kita yaitu Hmm. pemustaka gitu Hmm. ya. Hmm. Hmm. Sehingga layanan yang kita kita apa ya yang kita laksanakan itu benar-benar memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat gitu. Dan Hmm. itu hal yang eh, saya aku tadi nggak tahu Hmm. nih ini Hmm. masalah kemampuan atau masalah momentum sebenarnya ya.
Iya, Karena iya, iya. sebenarnya kan kita udah tahu nih cara-caranya bagaimana ya. Iya, Cuman heeh, heeh. kadang-kadang momentumnya itu yang nggak ada Nah, gitu. betul. Dan Iya mungkin sih. yang perlu kita tahu tuh gimana sih cara kita memantik momentum itu mungkin ya kalau perlu dipantik gitu Heeh, ya. heeh. Atau bagaimana kita bisa melihat momentum yang akan datang ini seperti apa dan gimana sih cara kita untuk Heeh, berusaha heeh. untuk itu. Makanya pengetahuan tentang manajemen dan administrasi itu sangat-sangat penting buat pustakawan gitu ya. Betul. Tidak Heeh. hanya manajemen perpustakaan tapi juga Heeh. benar-benar disiplin ilmu manajemen sendiri gitu ya. Ilmu manajemen kemudian kita harus tahu juga public policy juga bagaimana gitu ya. Meskipun sebagai pustakawan pasti ranahnya terbatas. Jadi di samping hal-hal yang lain ya mungkin kalau saya sih lebih banyak menyoroti masalah itu sih karena untuk pengetahuan yang sifatnya lebih baru misalnya layanan pakai pakai AI dan sebagainya itu kan kita bisa lihat Heeh. sendiri ya bisa ya kita bisa lihat lah seperti seperti apa wujudnya tanpa harus sudah ke luar negeri gitu ya. Tapi bagaimana semua itu kita bisa laksanakan dalam bingkai institusi kita, nah itu hal yang baru yang sebenarnya itu solusinya hanya bisa Betul. kita ciptakan sendiri, nggak bisa kita hanya niru-niru apa yang ada di luar Nah, gitu iya. sih. Heeh. Hmm. Nggak bisa ATM gitu ya, Mas ya? Amati, tiru, modifikasi. Bisa sih, tapi tidak Iya. sesederhana itu kan, Nah, nggak betul, sesederhana betul. kita pakai AI Kompleks kan sih. gitu. Hmm. Kompleks itu gitu kan, Iya, gitu sih. harus dari bawah, terus lagi-lagi berkembang, berkembang, kayak gitu kan. Ya, terus gimana Eh, cara kita mengeskalasinya, gimana cara nah, kita betul. ngomongnya gimana Hmm. ya ini ke atasan gitu ya. Pakai Ke atas, gimana ke belakang. kata-katanya ini ya. Iya, Itu sih. iya. Terima kasih Mas Aan, Mas Mm, Antariksa untuk perspektif barunya, untuk info-info ya. beasiswanya. Mungkin teman-teman sudah dapat gambaran lah, ya, seenggaknya. Mm, Oh, kayaknya aku mau apa namanya S2 lewat beasiswa ini, lewat beasiswa ini. Tapi mungkin bisa dipertimbangkan lah ya dari Fulbright dengan ya. banyaknya apa ya pembiayaan yang bisa ditanggung, terus univ apa yang bisa di apa namanya didanai oleh Fulbright. Ya teman-teman Mm, mungkin akhirnya mulai tercerahkan lah ya habis ini mungkin. Ya, terima kasih Mas Antariksa atas waktunya. mm, Terus habis itu jangan apa eh, ditunggu juga kunjungannya ke perpustakaan Bung Karno. Ya masa dari amin. pusat nggak ke sini gitu ya. Mas ya. Iya. Kita Ya. apa pintu akan terbuka lebar selebar-lebarnya untuk pesan gitu ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah ada di Zoom sampai selesai kali ini. Oh ya,